ada di dalam ruangan saya. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah mulai muncul dalam ruangan saya. Sekali lagi saya berterima kasih secara pribadi untuk semua dukungan kalian melalui tab layarnya, share live-nya, begitu juga teman-teman yang ada di YouTube. Sekali lagi terima kasih ya. Thank you Milka Hasiholan, terima kasih ya. Salam damai dari Manado, thank you Waseng. Akun Maklina ada berapa? Saya sudah jawab, yang ada 8. Tapi yang aktif itu 3 nggak aktif, hanya bisa posting VT-VT. 5 yang sering dipakai dengan logo dakwah Kristen Indonesia. 7 yang saya pakai hijab, yang ke-8 ini. Ya teman-temannya, terima kasih. Saya mau bawa renungan singkat di hari terakhir, hari ke-31 di bulan pertama tahun 2024, teman-teman. Gak kerasa 31 hari kita sudah lewati di tahun 2024. Pertanyaannya adalah, sudah ngapain bagi pekabaran Injil? Sudah ngapain bagi penginjilan? Sudah ngapain menceritakan keselamatan? Apakah sudah mengerjakan atau belum? Ya, jadi PR teman-teman yang belum. Pertanyaannya, sudah sampai mana pembacaan Alkitab sepanjang tahunnya? Oh, teman-teman ya, jangan ngaku Kristen. Ya, kalau teman-teman nggak pernah tahu apa sih Daud itu, arti namanya apa, hakim terakhir itu siapa. Nah, kalau teman-teman nggak pernah tahu itu karena nggak pernah baca Alkitab, jangan ngaku Kristen. Sekali lagi teman-teman, malam ini saya kasih judul ringkasannya itu menderita bagi Kristus. Saya ambilnya dari 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 6. Jadi, karena Kristus telah menderita secara badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena siapa yang telah menderita secara badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Itu 1 Petrus 4 ayat 1. Teman-teman boleh baca di sana. Nabi-nabi Baal yang ditantang Elia di Gunung Karmel. Teman-teman, sorry, ada masalah apa saya tidak tahu tadi. Tiba-tiba dia Bluetooth connected katanya. Nah teman-teman, nabi-nabi Baal yang saya ulang, yang ditantang Elia di Gunung Karmel itu banyak jumlahnya. Kalau nggak salah ada berapa ya, 300-an lebih ya. Ditantang keras loh, ditantang oleh Elia agar mereka itu bisa memanggil Allah mereka. Wah, kita belajar dari nabi besar, seorang nabi yang bernama Elia. Ya, mereka bahkan menoreh-norehkan dirinya dengan pedang dan tombak. Karena apa? Mereka harus berjuang keras, berusaha keras untuk bisa memanggil Allahnya. Bukankah mereka memiliki Allah yang disembah? Tetapi apakah Allah itu hidup ataukah tidak? Jadi Elia itu, Nabi Elia menantang keras agar nabi-nabi Baal ini bisa memanggil Allahnya. Ayo buktikan, kalau kamu bisa memanggil Allahmu yang hidup, apakah kamu bisa hidup atau kamu bisa datang bukti? Nah, itu tantangannya. Apa yang dilakukan para nabi-nabi Baal? Mereka sampai harus menorehkan badannya dengan pedang dan tombak sampai darah bercucuran, dengan teriak-teriakan, tari-tarian yang gak karu-karuan, tabu-tabuhan. Apapun yang mereka lakukan, seperti apapun usaha mereka tetap gagal. Why? Pertanyaannya kenapa? Ya, sedangkan Nabi Elia sendiri tidak perlu melakukan hal itu. Dia tidak perlu teriak-teriak, tidak perlu menorehkan badannya, tidak perlu menggunakan pedang, tidak perlu. Nah, karena dia tahu persis Allahnya adalah Allah yang hidup. Ya. Jadi Elia tidak melakukan seperti itu. Dia hanya cukup berdoa dan memanggil untuk membuktikan keberadaan Allah. Teman-teman, itu bisa dibaca di 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai 40. Nah, tadi saya ambil ayatnya dari 1 Petrus 4 ya. Ayat 1 sampai 6. Pernyataan Petrus mengenai penderitaan badani bisa disalahpahami dengan menganggap bahwa penderitaan badani dapat melepaskan orang dari dosa. Itu nonsens, itu omong kosong ya teman-teman ya. Alkitab tidak pernah mencatat bahwa penderitaan fisik atau badani itu merupakan syarat atau cara untuk kita terlepas dari dosa. Nah, beda dengan akidah lama saya dulu. Jadi kalau dulu kena musibah, kena sakit penyakit, dikatakan itu untuk melunturkan dosanya. Aduh, dosanya bisa luntur. Ya, untuk melunturkan dosa, untuk menggugurkan dosa, saya tidak tahu. Dikirain janin kali bisa digugurkan ya, teman-teman ya. Tolonglah saya. Jadi itu mengatakan bahwa pernyataan Petrus tadi justru mengatakan bahwa penderitaan fisik atau badani bukan menjadi satu jaminan, syarat, ketentuan, atau cara untuk kita bisa terlepas dari dosa kita. Jadi dengan kata lain, tubuh itu justru adalah tempatnya dosa. Sehingga kalau dikatakan menyiksa tubuh dapat menyelamatkan diri dari dosa, itu juga omong kosong. Nabi Baal tadi ingin menunjukkan
Sangkanya dengan ditoreh-toreh badannya ya, berdarah-darah seperti itu dengan berteriak melolong-lolong, menggunakan tombak, menggunakan pedang. Sangkanya Allahnya datang, sangkanya dosanya berkurang, itu sangkanya. Tapi kenyataannya Allahnya tidak datang dan dosanya tidak berkurang. Tidak semua penderitaan dapat diklaim sebagai resiko iman yang menyelamatkan. Ya. Kalau kamu celaka karena perbuatanmu sendiri, contoh, kamu seorang hombreng, seorang lesbong, itu kan karena ulahmu sendiri sampai kamu harus terpapar HIV/AIDS. Lalu, apakah kamu katakan penderitaan itu sebuah penghukuman atas imanmu? Ya tentu tidak, teman-teman ya. Ya, makanya Galatia pasal 6 ayat 7 itu jelas, jangan sesat pakai tanda seru di sana. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan karena apa yang ditabur orang itulah yang dituainya. Jadi jangan kau pikir semua penderitaan badani itu adalah merupakan bukti ujian dari sebuah iman. Tidak, kalau itu kamu dapat dari ulahmu sendiri, siapa yang mau disalahkan? Justru itu adalah upah dosamu. Makanya kamu di labeling ya, seperti itu di jidatmu. Kamu suka nafsa, kamu nggak jelas, itu yang memang dari dalam dirimu sendiri. Beda kalau memang itu betul-betul diturunkan atau ditularkan oleh orang tuamu, berarti itu bukan kesalahanmu. Atau memang itu didapat tidak sengaja karena kamu menolong orang yang terpapar, sedangkan orang yang terpapar itu juga tidak tahu. Maka pentingnya kita memberitahu jika kita di sekitar kita itu sebenarnya ada yang terpapar. Apakah itu aib? Tidak sebenarnya teman-teman, tapi justru untuk memberi kita kesempatan untuk mawas diri dan memberi kesempatan juga untuk orang yang memiliki perilaku menyimpang itu dibatasi ruang geraknya, bukan malah dibiarkan ditutup-tutupi sehingga kamu sendiri terkecoh bahkan mungkin terpapar. Mau? Hah? Ya. Jadi anggapan ini keliru. Kalau kamu mengatakan bahwa semua penderitaan badan itu adalah cara untuk lepas dari dosa, itu salah teman-teman ya. Sebab hanya penderitaan oleh karena kebenaran sajalah ya yang dapat disebut sebagai penderitaan karena iman. Jadi karena kamu melakukan apa yang benar, benar berdasarkan Alkitab, berdasarkan firman Tuhan, lalu kamu dituding, dihina, dihujat, dicaci, difitnah, dijauhi, bahkan mungkin dirajam, maka penderitaan-penderitaan itu tentu adalah penderitaan-penderitaan karena iman. Itu baru benar. Ya, karena Kristus, karena kebenaran, karena firman kamu dianiaya. Alkitab sendiri mencatat ya, berbahagialah mereka yang karena namaku dianiaya atau ditolak. Jadi harus berikan perbedaan penderitaan itu akibat perbuatanmu sendiri, ulahmu sendiri, ataukah karena kamu memang benar-benar berjibaku amar ma'ruf nahi mungkar, membela yang benar, menegakkan keadilan dan membasmi kejahatan atau syubhat. Kalau itu yang kamu lakukan itu sama dengan mengarah pada mati martir. Nah, orang yang mati martir tentu karena imannya, penderitaan yang dialami tentu karena imannya. Jadi bukan karena perbuatan-perbuatan dosanya, ya. Kalau kamu tiap malam petantang-petenteng dari kafe ke kafe, merokok nggak berhenti-berhenti, terus kamu terkena paru-paru basah atau mungkin kanker paru-paru, terus kamu bilang, oh ini percobaan iman. Nggak gitu kali ya. Ya makanya kita berdoa buat teman-teman yang tidak merokok, tapi mereka bekerja di tempat-tempat seperti itu pada malam hari. Nah, mereka wajib mawas diri, makan makanan yang baik, minum suplemen, menggunakan masker, ya, cukup tidur, banyak air putih, minimal mereka bisa menangkalnya. Seperti itu apa boleh buat karena dia bekerja di lingkungan seperti itu. Sekali lagi teman-teman, penderitaan badannya atau fisik, ya, tidak mutlak itu merupakan penderitaan iman. Jika memang itu muncul dari kesalahanmu pribadi, so tanggung, itu namanya konsekuensi dosa, ya. Jangan ngadi-ngadi, oh Tuhan doakan aku begini begitu. Alah, kau punya hidup dulu, kau pikir-pikir dulu lah ya. Nah, berani menderita karena kebenaran berarti berani mengambil resiko dalam rangka meninggalkan kebiasaan dosa. Jadi kalian yang LGBTQ, para pelangi yang hari ini sedang bertobat, yang hari ini sedang berjalan pada pemulihan, itu tidak sekonyong-konyong koder, kalian itu langsung bersih. Ya, ndak bisa kamu sim salabim abrakadabra hom wilaheng segar sari lalu kalian itu suci. Ndak, kalian harus diuji, kalian harus dituntut oleh waktu. Itu tuh semua berproses. Ketika proses itu terjadi dalam hidupmu, jangan salahin orang lain, ya. Jangan salahin orang lain. Kenapa harus menyalahkan orang lain? Kamu waktu enak enggak ngasih tahu, enggak ngajak-ngajak. Lalu kenapa setelah kamu terpuruk, setelah kamu menderita, setelah kamu menanggung semua resiko dosamu,
Orang lain kamu persalahkan, kenapa bilang-bilang aibku? Itu bukan aib teman-teman ya. Itu adalah upah dosa. Upah dosa adalah maut. Minimal upah dosa adalah penyakit. Nah seperti itu. Jangan salahkan orang lain. Nggak, itu belajar bertobat ya. Jadi kalau kita benar-benar untuk kebenaran, maka kita tidak takut mengambil resiko. Ya, kita kemarin sudah bercerita tentang Nabi Yeremia, bagaimana dia mengambil resiko hanya karena memperkatakan apa yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang paling penting. Nah, kita akan menderita itu dihitung dalam penderitaan iman. Tidak takut menderita guna membayar harga demi hidup kudus, itu yang benar ya. Jadi, cemen, masa laki-laki kagak ngerokok. Bodoh amat, teman-teman ya, bodoh amat gitu. Ya, bukan lu yang supply barangnya juga. Badan-badan gue yang rusak. Nah, lu teman-teman jangan takut dikatain cemen. Yang penting teman-teman belajar hidup kudus, terutama anak-anak muda nih. Ya, saya bersyukur anak saya yang nomor 1 sih nggak ngerokok. Anak saya nomor 2 saya nggak tahu tuh anak tuh kemana itu anak ya. Kalau dibilang perfect sih enggak lah, tapi saya enggak tahu. Ya, seperti itu. Jadi kalau someday kamu mendapat upah akibat perbuatanmu, jangan salahkan orang lain ya. Belajar bertobat sungguh-sungguh. Mengikut Kristus tidak selalu kok menderita. Ada orang yang ikut Kristus hidupnya gemah ripah loh jinawi, baik-baik saja. So what gitu ya. Perhatikan penderitaan tidak melulu ada. Penderitaan akibat perbuatanmu sendiri tidak menjadi tolak ukur itu adalah penderitaan karena iman. Namun jika perjuangan iman kita harus diperhadapkan dengan penderitaan, ingat pesan Rasul Paulus. Ya. Kita tidak boleh menjadi lemah karena Yesus Kristus pun pernah mengalaminya terlebih dahulu. Dunia boleh memandang penderitaan kita sebagai kekalahan dan kegagalan memalukan. Tetapi jika itu terjadi karena kita memperjuangkan atau memperkatakan yang benar berdasarkan firman Allah, yakinlah menderita karena mempertahankan kekudusan adalah kemenangan atas dosa. Jadi gara-gara kamu tidak mau ngegelek, gara-gara kamu tidak ngerokok, terus kamu dijauhi, gak apa-apa. Ya, yang penting kekudusanmu terjaga karena yang dituntut adalah pertanggungjawaban di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia, apalagi di hadapan teman-temanmu. Tidak takut menderita membuat daya tarik dosa menjadi lemah. Wah, itu ya puji Tuhan ya teman-temannya. Jadi orang-orang yang takut menderita itu dia mudah terbawa situasi kondisi. Kalau orang bahasanya anak muda sekarang enak ngomongnya, aku terbawa suasana. Si suasana disalahkan. Dagingnya tuh lo gimana sih? Ya, tidak takut menderita membuat daya tarik dosa menjadi lemah. Karena apa? Kita memiliki keteguhan dalam kekudusan yang menyelamatkan kita dari tawaran dosa yang tampaknya penuh kenikmatan. Haleluya. Kalau saya simpulkan sederhana teman-teman ya. Ikan bangkai itu ikut arus, terbawa arus. Tetapi ikan hidup, dia memiliki kemerdekaan untuk berenang melawan arus. Jadi jangan karena kamu takut menderita, akhirnya kamu ikut arus. Lawanlah arus, karena penderitaanmu diperhitungkan Allah sebagai satu kebenaran. Ya. Harusnya jangan jadi jargon, jangan cuman jadi lip service, jangan cuman jadi yel-yel semata. Ketika Paulus berkata hidup itu untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Hidup yang untuk Kristus itu yang kayak apa? Apakah yang LGBTQ? Apakah yang hombreng? Apakah yang lesbong? Apakah yang menggunakan obat-obatan? Lalu teriak Tuhan-Tuhan di depan kamera setiap hari? Apakah seperti itu? Tentu tidak teman-teman ya. Jadi hidup yang mau untuk Kristus adalah hidup yang kudus. Kalaupun karena kekudusanmu, karena kamu menolak menjadi ikan bangkai yang ikut arus, kamu harus menderita. Perhatikan, mati pun adalah keuntungan. Haleluya, puji Tuhan teman-teman. Renungan singkat dari saya cuman itu, menderita bagi Kristus. Jadi kalau kamu nggak siap menderita bagi Kristus, nggak usah berapologet, ya. Nggak siap menderita bagi Kristus, nggak usah jadi penginjil, ya. Karena apa? Karena kalau kamu cuman mau yang enak-enak, olok-olokan, hahaha, tapi muka disembunyikan, nama disembunyikan, bisanya cuman maki-maki orang, menghujat orang, ngata-ngatain orang, ngolok-ngolok orang, apalagi bangga dengan
Aku di luar negeri, aku di luar negeri. Nggak usah lah ya. Saya pastikan tidak ada satu jiwa pun yang bisa kamu menangkan di lapangan dengan perilakumu, dengan caramu yang seperti itu. Karena apa? Karena semua yang kamu lakukan hanya sebatas lip service. Perhatikan itu. Thank you teman-teman ya yang sudah ada di ruangan saya. Sekali lagi saya open gate bagi teman-teman. Jaringannya mak apa jaringanku yang kurang bagus ya, sangkut-sangkut live-nya mak. Waduh, ini dari Singapura kasih komen. Teman-teman di YouTube, Mak Lina suaranya ketelan, suaranya mana? Nggak ada suaranya di YouTube. Kok bisa ya nggak ada suaranya di YouTube ya? Jadi dari tadi saya cuap-cuap di YouTube nggak dengar, matilah aku. Coba tes YouTube. Wih. Sehat selalu Mak Lina, Nael, thank you. Belajar berapologet, shalom, selamat Mak Lina, iya. Ada kok suaranya teman-teman di YouTube, jangan lagi tuh jadi bingung maknya nih. Jaringannya mak, ya sinyalku ternyata, astagfirullah, si Sardi, ih. Jangan gitulah Sardi. Halo, iya Maria juga dari keturunan Daud, thank you Moon Good. Lebih enak jajan makanan dibanding jajan rokok, mak. Betul Timothy Johans. Kalau kamu jajan makanan, hati senang, perut kenyang, betul? Nah itu dia. Bu mau tanya apakah Yesus ikut turunan Daud sementara Yusuf bukan ayah biologisnya. Nah teman-teman harus tahu ya, secara kenegaraan itu memang Yesus Kristus mengikuti keturunan Yusuf karena Maria menikah ya. Yusuf itu tunangannya. Secara biologis memang Yesus Kristus tidak ada ayahnya karena dia dikandung dari Roh Kudus. Tetapi secara kenegaraan, secara tradisi, toh Maria itu bukan orang yang tidak bersuami. Dia memiliki pasangan namanya Yusuf. Jadi dicatat secara kenegaraan ya, secara tradisi. Dan dalam memang tradisi Yahudi itu tidak mengenal istilah matrilineal. Mereka menggunakan patrilineal. Karena Yesus Kristus memiliki ayah yang dicatat sebagai kenegaraan ya, ayah resmi secara kenegaraan karena Maria itu memiliki suami, itu yang menyebabkan bahwa Yesus Kristus itu pantas atau layak atau bisa mengikuti tradisi Yahudi untuk disunat. Kenapa? Karena yang harus membawa menyunatkan ke bait Allah itu harus ayahnya, bukan mamanya ujuk-ujuk enggak. Nah, teman-teman, tradisi Yahudi itu menggunakan patrilineal, karena itulah Yesus Kristus disebut juga keturunan Daud. Nah, seperti itu. Yang kalau Maria tidak menikah, tidak memiliki suami, tidak ada tunangan, Yesus Kristus itu tidak bisa disunat. Karena tradisinya harus ada ayahnya, teman-teman ya. Harus ada bapaknya, orang tuanya. Jadi tidak berbicara tentang bapak biologis, tetapi Maria itu tunangannya resmi, ya. Dia bukan tunangan sembarangan yang disembunyikan. Tidak ada tunangan siri itu tidak ada ya. Ya silakan yang mau silakan teman-teman yang mau naik, silakan mau sharing boleh, mau kesaksian boleh, mau tabayun sama saya boleh. Ingat dengan catatan santun dan beradab. Anda sopan, saya segan, Anda setan, saya usir. Ya. Thank you Kelly, shalom juga. Kuncir shalom, ya terima kasih. Ini saya open gate loh. Kalian kalau saya suruh nyanyi naik ke atas tanya nggak mau. Nanti kalau saya sudah penuh orang baru mau. Halo, shalom Sardi, apa kabarnya? Salam bro. Shalom mak. Ya shalom. Gimana bro kabarnya bro? Baik, puji Tuhan. Sekarang di mana? Di Singapura atau di Johor atau di mana? Ya masih di Singapura. Oh masih di Singapura, puji Tuhan. Gimana? Apa yang mau disampaikan bro? Silakan. Sebelumnya Mak sendiri apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat. Ini buktinya masih bisa live. Alhamdulillah. Oh ya Mak, ini saya ada punya satu pertanyaan karena aku bacanya lagi bikin aku jadi bingung gitu ya. Di Yohanes 17 ayat 6. Kok ngomong apa lo? Aku enggak tahu. Ulang. Di Yohanes 17 mas, ayat 6. Mana suaranya jadi double mas? Kedengaran nggak? Oh. Halo. Sebentar.
Oke, lanjut lanjut. Yohanes pasal 17. So, Yohanes pasal 17 di ayat yang ke-6. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Pertanyaan kedua di Yohanes 17 ayat 12. aku belum Oh, tahu pertanyaannya yang pertama sudah kedua. oke. Sorry, Mas. Pertanyaannya, Yang pertama dari Yohanes pasal 17 ayat 6. Monggo silakan. pertanyaannya di sini, apakah Yesus yang diberi nama kepada kemanusiaannya itu adalah nama YHWH sendiri? Yesus Kristus itu adalah nama manusia, nama daging. YHWH itu Bukan Kristus, Yesus. Yesus tidak bisa berdiri sendiri, dia harus Yesus Kristus. Kalau dia berdiri sendiri Yesus saja, maka akan ada Yesus pemain film porno, ada Yesus bintang iklan sabun, ada Yesus Barabas, ada Yesus yang lain. Kalau kamu maunya Yesus Kristus, dia berdiri sendiri, itulah yang Tuhan. Itulah yang tidak terpisahkan, bukan berdiri sendiri. Jadi nama Yesus Kristus itu tidak terpisahkan. Kalau kamu cuma sebut nama Yesus, itu akan ada banyak Yesus yang lain. Alkitab sendiri mencatat ada 2 Yesus. Yesus yang mana yang mau kau salibkan? Apakah Yesus yang kau panggil Mesias atau Kristus ini? Ataukah Yesus Barabas? Nah, jadi kalau kita selesai sampai di Yesus, itu akan blunder. Orang Kristen tidak bisa selesai di Yesus. Harus ada Yesus Kristus. Jadi kalau kamu tanya Yesus Kristus itu namanya siapa? Itu nama daging. Firman Allah yang jadi daging, firman Allah yang jadi manusia itu namanya Yesus Kristus. Kalau YHWH itu 4 huruf ini, saya ini paling malas nyebutnya ya, karena tidak boleh sembarang. Itu nama Allah kita. Sebenarnya pertanyaan saya begini. Dalam doa Yesus, dia berkata, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku. Iya, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang telah engkau berikan kepadaku dari dunia. Dari dunia. Iya. Berarti namanya itu yang di dunia ini ya Yesus Kristus. Nama yang mana yang kamu maksud? Yang kamu mau gimana? Pertanyaanmu yang gimana? Pertanyaanmu saya belum jelas. Pertanyaannya kan Yesus kan diberi nama ya sebelum lahir dia sudah dinubuatkan sebagai namanya sebagai Yesus. Setelah itu di Yohanes pasal 17 ayat 6 dia berkata, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku. Bukankah namamu yang diberikan kepadaku itu adalah Yesus? Gini, ini kayaknya udah mulai rancu. Gini ya. Masih bingung ya, saya. Nama Yesus Kristus itu hanya ada di Perjanjian Baru ketika firman itu betul-betul nuzul ke dunia menjadi manusia. Jadi nama firman itu adalah Yesus Kristus. Tetapi nama Bapa, nama firman, dan nama Roh Kudus itu adalah Allah yang Ehad, Allah yang Esa, yang tidak pernah terpisahkan, itulah 4 huruf. Dan itu hanya ada di Perjanjian Lama. Ingat teman-teman ya, nama Yesus Kristus itu tidak akan pernah ada di Perjanjian Lama. Karena Yesus Kristus itu adalah nama daging, nama manusia. Ketika firman itu ada di muka bumi. Jadi sebelum firman itu ada di muka bumi, nama Yesus Kristus tidak ada. Yang ada 4 huruf itu. Tangkap. Jadi kejadian pasal 1 ayat 1 ada Allah, ada firman, ada roh Allah, itu adalah 4 huruf namanya. Jadi 4 huruf itulah namanya. Nah, ketika firman itu turun ke dunia, nuzul ke dunia menjadi manusia, baru namanya Yesus Kristus. Daging itu namanya Yesus Kristus. Kalau kamu bertanya nama, oke. Bisa nangkep nggak? Apa ya? Lanjutkan. Ya, bisa. Cuma yang di Yohanes 17 ayat 2. Kenapa lagi? Lah, bodohnya. Diblokir. Gimana? Banding ya lah. Nggak ngerti masalahnya di mana dibanding. Nggak ada peringatan. Kayaknya.
Ini gimana yang di YouTube nih, Mas? Oke, jadi saya ganti akun lah dulu. Ganti akun. Sabar. Gak bisa dia. Coba ganti HP-nya aja. Oke itu. Mm-mm. Ribut lagi lah.